Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, teman-teman dan juga Bapak dosen yang saya hormati. Jadi pada video kali ini saya akan melanjutkan terkait dengan laporan dari data nilai. Jadi sebelumnya mungkin akan kita lihat terlebih dahulu laporan apa saja yang diperlukan. Jadi di sini kita lihat bahwa laporan yang diperlukan diantaranya adalah daftar nilai, siswa untuk setiap mata pelajaran, rata-rata nilai siswa per mata pelajaran, rata-rata nilai siswa per kelas, rata nilai tertinggi dan terendah per mata pelajaran, dan laporan perkembangan nilai siswa dari semester ke semester. Lebih lagi, juga kita diminta untuk membuat form input nilainya. Oke, kita lihat ke bagian page-nya di sini. Jadi di sini kita lihat bahwa eh, untuk laporannya ada tuh, 2, 4, 5, ada 5 laporan dan juga bagian penambahan nilainya atau form nilainya. Jadi kita lihat bagian data nilainya ini terdiri dari nilai, nama siswa dan pelajaran, serta tombol untuk update nilai dan juga delete nilai. Lalu ada juga rata-rata per siswa, rata-rata per mata pelajaran sebagai berikut, dan mata pelajaran yang baru saya input adalah 3, yaitu matematika, biologi, dan bahasa. Lalu dan nilai tertinggi dan terendah dari 3 mata pelajaran tersebut, dan perkembangan nilai siswa per semester. Jadi belum semuanya saya input dari semester 1 sampai semester 6, dan saya baru berfokus pada semester 3-nya saja. Seperti ini. Baik, mungkin selanjutnya kita akan mencoba untuk bagian penambahan nilainya. Misalkan di sini kita sudah membentuk ID-nya secara otomatis, lalu kita misal memilih nama siswanya Junta, lalu kita pilih pelajarannya itu kimia, dan nilainya kita misalkan 90. Lalu kita memilih semesternya mungkin semester 2, dan sini kita simpan. Dan dilihat data nilai berhasil ditambahkan, kita lihat ke tabel nilainya, ada sebentar dari kimia, ada 90, oke sudah ada. Misal kita update di sini, tetap kita ganti ke angka, nah ini tetap kimia, nilainya 90, semesternya tetap semester 2. Kita update, data nilai berhasil diupdate. Lalu di sini misalnya kita delete saja, menghapus nilai. Oke, data siswa berhasil dihapus. Kita lihat sini bahwa sudah tidak ada yang namanya angka dengan pelajaran kimia. Baik, mungkin saya akan lanjut ke bagian programnya. Jadi di sini kita lihat pada bagian tabel masternya dulu, yaitu data nilainya. Pada page ini, di awal tentu kita harus memuat file konfigurasi untuk menghubungkan ke database, membuat judul halaman, memuat template header, navbar, dan juga sidebar. Lalu di sini karena kita lihat tadi ada untuk rata-rata per siswa, di sini nama query-nya adalah query average per siswa. Lalu rata-rata per mata pelajaran, di sini namanya adalah query average per mata pelajaran. Lalu juga ada nilai tertinggi dan terendah, dan namanya di sini adalah query min max per mapel. Lalu ada juga perkembangan nilai siswa, dan di sini namanya adalah query perkembangan nilai. Jadi kita mulai dari yang query pertama dulu, query average per siswa. Jadi di sini saya men-select dari tabel siswa dengan nama siswa dari tabel siswa, dan kita men-select juga nilai dari tabel nilai dengan average-nya, eh, dan kita mengambil average-nya dan menamainya dengan average nilai sebagai berikut. Dan itu diambil dari tabel nilai dan juga melakukan inner join terhadap tabel siswa dengan parameternya ID siswa, sehingga diketahui siswa yang mana yang dimintai ini rata-rata nilainya. Lalu kita lihat juga di sini untuk bagian average per mapel. Jadi di sini saya menggunakan query select, dan saya mengambil nama pelajaran dari tabel mapel dan juga average dari nilai yang berasal dari tabel nilai, dan saya menamainya average nilai. Jadi dari tabel nilai, saya akan melakukan inner join terhadap tabel mapel yang dimana parameternya adalah ID mapel. Seperti ini. Sehingga nanti akan, dan di sini juga ada group by terhadap tabel siswa, terhadap ID siswa dari tabel siswa, dan juga di sini group by terhadap ID mapel dari tabel mapel. Jadi nanti pengelompokannya akan berdasarkan ID mapel dan juga ID siswa yang di sebelumnya.
Lalu kita akan melihat juga untuk query min max per mapelnya. Ini adalah nilai tertinggi dan terendah dari setiap mapel. Dan di sini kita lihat bahwa saya melakukan query select terhadap nama pelajaran yang berasal dari tabel mapel, dan juga saya mengambil nilai maksimum dari tabel nilai dan juga nilai minimum dari tabel nilai, dan menamainya dengan max nilai dan juga min nilai. Jadi dari tabel nilai ini saya melakukan juga inner join terhadap tabel mapel, di mana parameter inner join-nya adalah ID mapel, dan juga saya melakukan pengelompokan dengan group by terhadap ID mapelnya. Lalu selanjutnya untuk eh, perkembangan nilai siswa, di sini kita melakukan query dengan melakukan ini, saya menggunakan nilai paling maksimumnya dengan case yang saat tabel nilai saat semester satunya, dan apa tabel maka nilai dari tabel nilainya maka tabelnya dari tabel nilai else null and sama dengan semester satu. Ini untuk nilai pada semester satu, jadi kita akan mengambil nilai terbesarnya dari tabel dari saat semester satu di sini, dan sama juga untuk semester 2, semester 3, dan semester 4 sampai semester 6-nya. Kita akan mengambil nilai dari tabel nilai yang paling besarnya berdasarkan semesternya. Seperti itu. Ini adalah bentuk query-nya. Dan di sini saya menamainya dengan semester 1, semester 2, sampai semester 6 untuk setiap query pengambilan nilainya. Lalu di sini kita ambilnya dari tabel nilai dengan inner join ke tabel siswa dengan parameter ID siswa, dan kita mengelompokkannya berdasarkan ID siswa. Baik, selanjutnya kita akan membuat untuk bagian ini judul jadi page-nya yaitu nilai, dan juga navigasinya home, dan juga data nilai. Di sini juga kita menambahkan bagian penambahan nilai. Lalu di sini juga kita membentuk bagian link-linknya, untuk data nilai, page data nilai, atau eh, untuk link ke tabel laporan data nilai, dan juga ini link ke tabel laporan rata-rata per siswa, ini juga ke rata-rata per mata pelajaran, ini juga nilai tertinggi dan terendah per mata pelajaran, dan ini juga perkembangan nilai siswa. Itu ada link-linknya, dan ini adalah bagian tabel untuk laporan. Jadi yang pertama adalah tabel untuk menampilkan data nilai siswa. Seperti kita lihat tadi bahwa tabel tersebut berisi nilai, nama siswa, pelajaran, dan aksi. Untuk bagian query-nya saya mengambil nilai dari tabel nilai, mengambil nama siswa dari tabel siswa, dan nama pelajaran dari tabel mapel, dan juga ID nilai dari tabel nilai. Jadi semuanya itu saya ambil berdasarkan tabel nilai yang dilakukan join atau inner join dengan tabel siswa dengan parameter ID siswa, dan juga inner join terhadap tabel mapel dengan parameter ID mapel sebagai berikut. Jadi nanti akan mengikuti ID siswa dari tabel siswa dan juga ID mapel dari tabel mapel yang dasarnya adalah tabel nilai. Lalu setelahnya kita akan mengambil data nilainya, data nama siswanya, dan juga data nama pelajarannya. Dan berikutnya kita juga membentuk toggle untuk mengedit nilai dan menghapus nilainya sebagai berikut berdasarkan parameter ID nilai dua-duanya. Selanjutnya kita akan membentuk tabel untuk menampilkan rata-rata nilai per siswa. Sini yang ditampilkan hanya nama siswa dan juga rata-rata siswa. Jadi saya hanya membentuk query sebagai berikut. Saya hanya mengambil query yang dari atas tuh, yang query variable yang query bernama ini, query average per siswa, atau yang ada di atas ini. Oke, saya bentuk di sini, saya panggil di sini, dan saya hanya memanggil nama siswanya dan juga average nilainya. Sama juga untuk berikutnya, yaitu tabel untuk menampilkan rata-rata nilai per mata pelajarannya. Di sini saya hanya mengambil pelajaran dan juga rata-rata nilainya. Dan di sini saya langsung memanggil query average per mapelnya, atau query yang saya bentuk di awal eh, yang ini. Oh, yang tadi yang sebelumnya itu adalah yang ini, average per siswa, dan yang tadi barusan adalah average per mapel. Seperti itu, dan saya hanya menampilkan nama pelajaran dan juga average nilainya. Selanjutnya adalah bagian untuk tabel menampilkan nilai tertinggi dan terendah per mata pelajaran. Di sini saya menampilkan pelajarannya, nilai tertingginya, dan juga nilai terendahnya. Lalu saya memanggil query yang ada di atas tadi, query min max per mapel, dan saya memanggil data nama pelajaran, data max nilai, dan juga data min nilai.
Selanjutnya adalah untuk tabel yang menampilkan perkembangan nilai per semester. Jadi di sini pada tabel headernya saya menampilkan nama siswa untuk semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, yang nantinya akan berisi nilai-nilai. Dan di sini sesuai dengan query perkembangan nilai, saya akan mengambil data semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, dan semester 6 beserta nama siswanya. Seperti itu. Dan terakhirnya adalah footer. Lalu, jika pengguna ingin melakukan edit, maka dia akan memencet tombol edit ini. Dan akan diambil ID nilai yang dimaksudnya, dan dia akan masuk ke bagian pemrosesan pada page ini, itu add page add nilai. Jadi pada page ini, seperti biasa akan dimulai dengan memuat file konfigurasinya, menetapkan judul, dan memuat template header dan juga sidebar. Dan di sini akan diambil ID paling maksimumnya terlebih dahulu untuk membentuk ID maksimumnya secara otomatis. Jadi di sini kita mengambil ID nilai yang paling tingginya dan menamainya dengan max ID berdasarkan dari tabel nilai. Dan di sini kita membentuknya bentuk data-data berdasarkan ID tersebut menjadi array, dan juga kita akan mengambil array dari data max ID atau uh, ID nilai yang tertingginya. Kalau kita mengambil bentuk nomor urutnya sebagai berikut, kita mengambil dengan substring, kita mengambil komponen urutan kedua dan mengambil tiga komponen uh, tiga buah komponen dari urutan kedua tersebut dan di belakangnya. Lalu dan kita bentuk menjadi bentuk integer, serta variabel nomor urut tersebut akan kita lakukan increment sehingga akan bertambah satu setiap kali akan kita tambahkan uh, nilai yang barunya. Lalu ini adalah bentuk untuk format ID nilainya, dan kita akan membentuk variabel max ID yang barunya yang berisi uh, string 15 yang akan ditambahkan dengan dua angka dari nomor urut yang bertipe string, lalu ini akan di depannya ada 0 gitu. Lalu berikutnya adalah bagian formulirnya. Di awal tentu akan ada judulnya, lalu ada navigasinya sebagai berikut, lalu ada tombol untuk penambahan, untuk penyimpanan, dan juga tombol untuk resetnya sebagai berikut. Dan di sini adalah bagian untuk meminta pengguna untuk menginput ID nilai, namun karena sudah ada defaultnya yaitu dari max ID, maka saya langsung menuliskan value-nya sebagai variabel max ID, dan di sini adalah tombol drop down untuk memilih siswanya. Karena siswanya bersifat real time berdasarkan database, jadi saya langsung memanggilnya saja dari tabel siswa menggunakan query, dan saya mengeluarkan data-data nama siswanya di sini menggunakan looping. Lalu saya juga membentuk drop down untuk memilih pelajaran. Jadi di sini karena pelajaran juga bersifat real time dari database, jadi saya langsung mengambilnya dari berdasarkan query database karena nanti akan berubah-ubah terus. Jadi saya langsung mengambilnya di database saja, dan saya mengambil data nama pelajarannya dengan menggunakan query ini, dan juga saya melakukan perulangan terhadap nama pelajarannya sehingga muncul semuanya. Lalu saya meminta pengguna untuk memasukkan nilainya di sini, dan juga ini adalah tombol drop down untuk memilih semester. Saya membentuk semesternya secara manual karena tidak akan berubah-ubah untuk semesternya. Lalu berikutnya, jika pengguna akan mengedit dari data nilai sebelumnya menggunakan edit nilai ini, maka pengguna akan diarahkan ke sini. Jadi, seperti biasa untuk bagian awalnya yaitu konfigurasi, judul, dan juga template-template yang diminta. Dan di sini akan diambil parameter ID nilainya dari URL yang ada di edit, yang ada di laporan ini. Di bagian tombol ini akan diambil ID mana yang diminta pengguna, lalu akan dicari dengan menggunakan query select terhadap tabel nilai di mana ID-nya sesuai dengan ID yang diminta, lalu semua data yang berdasarkan ID tersebut akan berubah menjadi array, lalu akan dibentuk bagian card-nya untuk formulir pengeditan nilainya.
Dan sini adalah judulnya update nilai, navigasinya adalah home, nilai, dan update nilai. Lalu di sini juga ada tombol untuk mengupdate-nya jika sudah selesai. Nah, dan di sini untuk input nilainya, untuk input ID nilainya akan secara otomatis sesuai dengan ID yang diminta sebelumnya. Lalu ini untuk pilih untuk memilih siswanya, karena ini menggunakan select drop down, maka ini akan tetap menggunakan seperti pada penambahan nilai, yaitu di sini. Lalu setelah menggunakan penambahan nilai di sini, setelah menggunakan seperti yang ada pada penambahan nilai sini, karena ini bersifatnya real time sesuai dengan database, jadi kita hanya bisa mengambil yang dari database. Lalu ini juga karena bersifatnya select juga, jadi kita hanya menggunakan query langsung dari database untuk bagian pemilihan pelajarannya atau mengupdate pelajarannya. Lalu untuk bagian input nilainya, kita akan mengambil dari data nilai yang ada di query di atas yang ini, dari tabel nilai berdasarkan ID yang diminta. Lalu untuk bagian semesternya juga akan di-input lagi secara manual karena bentuknya adalah select. Baik, demikian untuk bagian editnya. Lalu untuk bagian penghapusannya, kita akan menggunakan query sebagai berikut. Nanti jika pengguna memencet tombol ini untuk menghapus nilai sesuai dengan ID yang diminta, maka akan masuk ke bagian page ini. Dan di sini ID yang diminta akan ditangkap dan juga akan digunakan untuk menjadi sebagai acuan query di lab terhadap tabel nilai, di mana ID-nya adalah ID yang diminta. Dan jika sudah selesai, maka akan timbul pemberitahuan sebagai berikut, data siswa berhasil dihapus. Itu untuk bagian penghapusannya, dan ini adalah bagian untuk pemrosesan dari penambahan nilai dan juga pengupdatean nilai. Jadi setelah add nilai dilakukan, sudah selesai, akan dimasukkan, uh, akan dipencet oleh pengguna bagian simpan ini. Dan bagian simpan akan mengarahkan pada proses nilai.php. Ini adalah prosesnya. Jadi jika tombol simpan dipencet, data ID nilai yang dari form, siswa, pelajaran, nilai semester, nilai dan semester akan dimasukkan ke variabel-variabel PHP berikut: ID nilai, variabel siswa, variabel semester, variabel nilai, dan variabel pelajar. Lalu setelahnya, variabel-variabel tersebut akan diinput ke tabel nilai yang di mana kolom yang sesuainya adalah sebagai berikut dan value-nya adalah sebagai berikut. Karena isi dari siswa dan juga pelajaran adalah nama siswa dan juga nama pelajaran, dan yang diminta di tabel nilai adalah ID-ID-nya, ID siswa dan ID pelajaran, maka kita harus membentuk subquery baru yang bentuknya ada sebagai berikut. Jadi kita memilih ID siswa dan ID mapel dari tabel siswa dan tabel mapel, di mana nama siswanya itu sesuai dengan variabel siswa dan nama pelajarannya sesuai dengan variabel pelajaran. Dan untuk variabel nilai dan juga variabel semesternya akan sama seperti yang ini. Lalu jika sudah selesai input, maka akan ditampilkan data nilai berhasil ditambahkan. Ini adalah bentuk dari alert dari JavaScript. Lalu selanjutnya, jika pengguna selesai melakukan pengeditan di sini dan memencet tombol update di sini, maka akan diarahkan ke bagian proses nilai.php juga, namun pada bagian ini, else if, dan akan ditangkap update yang ditekan, dan akan diambil semua data dari eh, data yang bernama ID nilai, siswa, pelajaran, nilai semester, dan akan dimasukkan ke variabel-variabel PHP-nya, dan akan diupdate ke tabel nilainya dengan menggunakan set. Jadi ID nilainya akan dimasukkan ke ID nilai, ID siswa dan juga ID mapelnya akan diganti sesuai dengan subquery yang tadi kita sudah bahas, yaitu yang di sini. Jadi karena siswa dan juga pelajaran adalah berbentuk nama siswa dan nama pelajaran, maka kita akan mencari ID-nya berdasarkan nama siswa dan nama pelajaran dari tabel siswa dan tabel mapel. Lalu untuk nilainya langsung saja, dan juga semesternya juga langsung saja, dan dengan parameter ID nilai sama dengan ID nilai yang diminta. Dan jika sudah selesai diupdate, maka akan dikeluarkan pemberitahuan alert data nilai berhasil diupdate. Baik, uh, mungkin demikian untuk yang bisa saya sampaikan terkait dengan data nilai rata-rata persiswa
rata-rata per mata pelajaran, nilai tertinggi dan terendah per mata pelajaran, dan juga perkembangan nilai siswa. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.